Haleluya. Selamat datang di IBD Kota Wisata. Kembali kita beribadah lagi. Baik untuk yang ibadah offline, selamat datang, dan yang ibadah online, selamat beribadah. Dan puji Tuhan, kita boleh kembali lagi beribadah di hari Minggu yang indah ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami Tuhan selama satu minggu Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk disegarkan kembali Tuhan oleh hadirat-Mu Tuhan, dalam pujian penyembahan kami Tuhan, dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, jiwa kami Tuhan, biar kami boleh tertuju kepada-Mu Tuhan. Segala distraksi yang mengganggu pikiran kami Tuhan, hati kami mau tolak musik kuasa yang hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya kuasa-Mu yang boleh mengalir tempat ini Tuhan, pagi hari ini Tuhan. Menyegarkan jiwa kami Tuhan, memulihkan hati dan jiwa kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus pimpin ibadah kami. Roh Kudus mohon pimpin hati dan pikiran kami. Pujian penyembahan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Segarkan jiwa kami Tuhan.
atas kasih setiamu. Selama hidupku ku sembah. Bersyukur
Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. kami mau nikmati hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Boleh kita dada-dada ke kiri kanan, lambaikan tangan, berikan lambaikan tangan yang hangat. Haleluya. Mari kita sorakan haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat kuasa-Mu. Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami mau bersandar berpegang teguh pada Engkau Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu. Kami butuh pribadi-Mu Tuhan. Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami. Karena Engkau yang berkuasa. Haleluya. Haleluya.
sudah memuji Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami kiranya dapat berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami akan buka hati kami. Biarlah firman yang disampaikan hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan, kiranya dapat menjadikan rema dalam hidup kami. Biarlah firman yang disampaikan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan, yang sakit dapat disembuhkan Tuhan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan buka hati kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang pagi hari ini ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, singkapkan rahasia yang tersembunyi di balik firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba yang bertugas. Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kalau kita masih boleh beribadah kepada Tuhan, kita boleh memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan karena masih diberikan kepercayaan untuk melayani. Terima kasih pada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk boleh melayani. Kita langsung saja masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Yosua 6. Yosua 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Tetapi saya tidak akan baca semuanya. Kita akan baca di dalam ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-5. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bangkit berdiri dan saya akan bacakan secara cepat. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Puji Tuhan, saya akan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang tembok Yeriko ini adalah kisah yang sangat tidak asing, sangat familiar buat kita mulai dari anak-anak sekolah minggu. Bahkan ada lagunya ya untuk kisah ini. Karena kisah ini memang kisah yang sangat spektakuler, cerita bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa, karya Allah yang luar biasa, yang benar-benar tidak bisa terbayangkan oleh akal manusia. Saudara, saya sempat mencari sumber-sumber pendukung, dan saya menemukan bahwa di tahun 1931 ada seorang arkeolog dari Inggris yang menemukan bahwa reruntuhan tembok Yeriko ini, dan dikatakan bahwa tembok Yeriko ini terdiri dari 2 lapis. Jadi nggak cuma 1 lapis, 2 lapis. Lapisan yang luar tebalnya 1,8 meter. Lapisan yang dalam tebalnya 3,6 meter. Jarak antara lapisan luar dengan lapisan dalam itu antara 3,6 sampai 4,5 meter. Dan ada yang menuliskan bahwa lebar tembok Yeriko itu bisa untuk 8 kereta kuda berjejer sejajar. Bisa kebayang nggak?
seberapa besar tembok Yeriko ini. Dan bahkan beberapa bulan yang lalu ketika saya menyampaikan firman Tuhan, Rahab itu tinggal di rumahnya itu di tembok Yeriko. Artinya apa ya? Lebarnya tembok itu pun pasti lebih dari ini, saudara. Tinggi dari tembok Yeriko itu 9 meter. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa kalau kita membayangkan bagaimana tembok ini bisa roboh. Dan robohnya bukan karena bom, bukan karena dinamit, bukan karena gempa bumi, tetapi karena bangsa Israel mengelilingi tembok itu selama 7 hari. Dan tidak hanya itu, intinya adalah karena bangsa Israel ini melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membayangkan aneh ya, kenapa itu ada yang mengatakan bahwa tembok itu runtuh karena resonansi suara yang terlalu besar, karena mereka dikatakan kan bersorak dengan nyaring. Nah, kalau benar karena tembok ini runtuh karena resonansi suara yang terlalu besar ini, robohnya harusnya dari luar masuk ke dalam, benar kan? Karena suara itu dari luar, tetapi ditemukan tembok ini robohnya itu keluar. Jadi runtuhannya itu bukan ambruk ke dalam, tapi ambruk keluar. Nah, kan nggak mungkin yang di dalam itu mendorong-dorong. Sedangkan saya membayangkan, saya melihat waktu dulu ada tukang bekerja untuk bobok tembok ini aja nggak gampang, apalagi yang kena di strukturnya utama ya, itu nggak gampang. Berapa lama itu baru setengahnya, sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, padahal hanya sepenggal saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa luar biasa kalau Tuhan itu bekerja. Apa yang tidak terpikirkan oleh manusia, Tuhan bisa kerjakan. Dan pagi hari ini saya bawakan firman Tuhan ini tentang bagaimana rancangan Allah itu tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, aku memberikan engkau, aku menyerahkan ke tanganmu Yeriko. Yosua pada saat itu dia boleh bimbang. Bagaimana caranya menyerah? Bagaimana caranya Tuhan serahkan Yeriko ini ke tangan kita? Karena apa? Karena Yeriko ini adalah kota benteng. Jadi kotanya ini dikelilingi oleh benteng yang tadi saya bilang. Temboknya kayak gimana? Kemudian di dalam situ orang-orangnya dikatakan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, yang memang terlatih untuk perang. Bagaimana mungkin secara manusia bangsa Israel yang dalam perjalanan mereka berjalan, ini bangsa Israel yang menghadapi tembok Yeriko ini, yang mau masuk ke tembok Yeriko ini adalah bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Notabene bukan tentara, mereka adalah budak-budak di sana. Kalau toh sudah keturunannya itu adalah anak-anak yang lahir di perjalanan atau pada saat keluar dari Mesir, mereka masih anak-anak. Tidak pernah mereka mengenyam pendidikan sebagai tentara, sebagai pasukan perang. Tetapi ketika Tuhan katakan, aku menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu, tidak ada satu keraguan pun di dalam hati Yosua. Dia yakin dan percaya bahwa ketika Tuhan mengatakan sesuatu, ketika Tuhan berfirman, semuanya pasti jadi. Bagaimana caranya? Urusan Tuhan. Yang penting apa? Taat lakukan kebenaran firman Tuhan. Hari pertama mereka disuruh berkeliling, mengelilingi tembok Yeriko ini. 1 kali, posisi tidak boleh bersuara, sedikit pun tidak boleh ngomong. Saudara bisa bayangkan, itu tembok itu mengelilingi kota. Artinya berapa kilometer kalau dikelilingi? Saya tidak tahu pasti berapa kilometer. Dan butuh waktu berapa lama untuk mereka mengelilingi itu? Tidak boleh bersuara, diam. Yosua sampaikan instruksi ini, ayo hari pertama keliling.
Hari kedua keliling, tidak terjadi apa-apa. Saudara bisa bayangkan nggak? Ketika kita membayangkan kalau kita ada di posisi orang-orang Israel pada saat itu mengelilingi tembok Yeriko, kemudian di tembok Yeriko itu orang-orang Yeriko, tentara-tentara di atas ngeliatin. Kira-kira mereka ngejek nggak? Ya elah, bisanya cuma begitu doang. Ya mengelilingi doang, mau ngapain ngukur? Hari pertama, hari kedua ngukur lagi, hari ketiga, hari keempat sampai hari keenam tidak terjadi apa-apa. Bisa nggak ini bersungut? Bisa. Saya ngebayangin, suruh melakukan sesuatu berulang-ulang, dan sesuatunya itu sesuatu bukan yang nggak capek ya, itu sesuatu yang melelahkan dan sesuatu yang dalam tanda kutip loh, agak memalukan. Ngapain mau perang, mau masuk ke kota itu, kok cuma ngelilingin doang dan ngapa-ngapain? Kira-kira orang Yeriko ini ngejek nggak? Ngejek pasti. Aduh payah, bisanya cuma begitu doang. Kalau nggak bisa ini mah jangan coba-coba deh sama kita, yang mereka lengkap dengan pakaian perang. Tetapi luar biasa, bangsa Israel ini dia lakukan itu walaupun mungkin malu, walaupun mungkin kesel, tetapi mereka tidak mengeluarkan persungutan. Di dalam Alkitab, di dalam kitab Yosua ini tidak ditulis ada persungutan keluar dari mulut bangsa Israel. Karena mereka harus mengelilingi tembok Yeriko. Hari yang ke-7 mereka suruh ngelilingin 7 kali. Bayangin saudara, sehari 1 selama 6 hari nggak jadi apa-apa. Nah sekarang hari yang ke-7 suruh melilingin 6 kali, 7 kali. Ngapain coba? 6 kali mereka kelilingi. Dan hari yang ke-7 Yosua sudah berpesan, ketika ada suara sangkakala yang nyaring, harus bersorak-sorai dengan suara yang nyaring. Dan hal itu terjadi ketika mereka bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Apa yang terjadi? Tembok itu roboh. Saudara, banyak kali kita nggak bisa ya. Jadi ini ada satu pelajaran yang kita bisa tarik dari peristiwa ini. Ketika kita dalam pergumulan, dan ketika pergumulan itu atau proses itu masih ada dalam kehidupan kita, kita masih dalam proses itu, belum selesai, belum ada kemenangan, belum ada jalan keluar, seolah-olah masih belum ada apa-apa. Bangsa Israel ini disuruh bersorak-sorai kemenangan, memuliakan Tuhan, dan itu mereka lakukan. Bersyukur, naikkan syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan, naikkan pujianmu kepada Tuhan. Walaupun dinding itu masih tebal sekali, walaupun dari bawah kita masih bisa lihat kereta kuda itu berseliweran di atas, sepertinya nggak ada apa-apa. Tetapi Tuhan katakan bersorak-sorai, suarakan suaramu kepada Tuhan, bersorak-sorai muliakan Tuhan. Ketika mereka lakukan itu, Tuhan bekerja sangat luar biasa. Tembok ini roboh. Ada yang bilang itu gempa bumi. Nah sekarang kalau mereka bilang gempa bumi, masuk akal nggak? Gempa bumi yang lainnya roboh, tapi rumahnya Rahab nggak roboh. Nggak bisa. Kalau bukan kuasa Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Yosua tahu bahwa Tuhan itu, Elohim itu berkuasa dan dia pasti menepati janjinya. Sehingga ketika dia diperhadapkan pada situasi yang mustahil, dia tetap katakan, aku percaya Tuhanku yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita menghadapi peristiwa-peristiwa, keadaan yang sangat-sangat tidak pernah terbayangkan oleh kita pada beberapa bulan yang lalu. Nggak pernah kebayang sama sekali. Awal-awal pandemi COVID, kita nggak pernah kebayang bahwa ini akan berdampak secara luar biasa. Tetapi ketika kita dari hari ke hari makin kelihatan, makin hari makin parah,
Sampai krisis terjadi di mana-mana. Amerika negara yang besar saja sudah ampun deh. Saya bekerja di perusahaan yang mengekspor baju ke Amerika. Saudara, banyak sekali order yang sudah diterima, dan karena pandemi COVID ini ada satu buyer yang 90%-nya cancel. Benar-benar kita bilang masif, benar-benar besar sekali. Dampaknya ini benar-benar besar, nggak pernah terbayangkan oleh akal pikiran kita. Tetapi kita lihat, saudara, Yosua, bangsa Israel menghadapi tembok yang begitu besar, yang begitu tebal, yang begitu kuat, yang begitu kokoh, yang tidak mungkin dihancurkan dengan kekuatan. Saya nggak tahu ya kalau dinamit zaman itu kalau seandainya sudah ada pasti belum bisa, tapi kalau sekarang mungkin pasti bisa ya. Tetapi pada saat itu mereka nggak akan pernah bisa berpikir bagaimana cara masuk ke dalam Yeriko ini, saudara. Pintu gerbang tertutup dan pintunya saya yakin berlapis-lapis juga. Itu yang kita hadapi saat ini, saudara. Begitu tebal tembok yang di depan kita, begitu tinggi, begitu kokoh, begitu kuat, sangat tidak bisa tidak terlawan. Kita nggak bisa lawan itu sendiri. Tetapi kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita. Tapi satu hal yang Tuhan minta, saudara, kalau kita mau terima janji Tuhan, kalau kita mau alami bagaimana kuasa Tuhan, kalau kita mau alami bagaimana janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara, Abraham alami hal yang sama. Umur 75 tahun, malaikat datang menjumpai dia dan mengatakan bahwa engkau akan punya anak. Dia katakan, aku sudah dari Hagar. Ada Hagar, bukan dari Hagar. Engkau akan punya anak dari Sarah. 75 tahun. Tahun berikutnya belum hamil. Tahun maju lagi belum hamil lagi. Sampai hitung 25 tahun. 25 tahun, sekitar 24 tahun itu malaikat datang lagi, konfirmasi akan janjinya. Dan apa yang dikatakan Abraham? Apakah Abraham ragu? Enggak, saudara. Walaupun 25 tahun dia menanti janji Tuhan belum digenapi, tetapi ketika firman itu datang lagi kepadanya, tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati Abraham. Kalau dipikir umur 100 tahun, bagaimana mungkin? Apalagi Sarah dikatakan sudah mati haid, sudah menopause, nggak mungkin dia bisa hamil. Tetapi ketika firman itu datang, Abraham terima dan dia percaya. Dia katakan, Tuhan, aku tahu Engkau Tuhan yang sanggup. Hal-hal yang tidak mungkin terjadi, hal-hal yang tidak mungkin tidak mungkin terjadi dalam kehidupan kita secara manusia. Kalau Tuhan punya kehendak, Tuhan akan pakai caranya untuk menggenapi janjinya. Jangan pernah khawatir dengan janji Tuhan. Jangan pernah bimbang terhadap janji Tuhan. Banyak kali kita berpikir bagaimana bisa, nggak mungkin. Aduh, order sepi, ini begini, nggak mungkin saya bisa terus, nggak mungkin saya akan menikmati janji Tuhan, nggak mungkin saya bisa mencukupi anak-anak saya, keluarga saya, nggak mungkin dokter sudah vonis, sudah tidak ada, tidak mungkin hidup kamu tinggal seperti Hizkia, saudara. Nggak mungkin, karena Tuhan sudah katakan kamu akan mati melalui hambanya, melalui seorang nabi. Engkau akan mati. Tetapi saudara,
bagi kita, mungkin bagi Allah. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara, apa yang menjadi persoalan saudara hari-hari ini. Tetapi ingat firman Tuhan ini. Walaupun buat kita seolah-olah tidak mungkin, nggak mungkin saya bisa lewati ini, nggak mungkin saya bisa menang menghadapi peristiwa ini, nggak mungkin saya bisa menang melawan kondisi saat ini. Kita nggak bisa menang saudara, tetapi kita punya Tuhan yang punya kemenangan itu. Dan kita punya Tuhan yang sudah memberikan kemenangan itu buat kita. Jangan pernah bimbang, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan, karena Dia Allah yang luar biasa. Saudara, di dalam peristiwa Yeriko ini saudara, ada satu ketaatan yang dituntut oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Tidak mudah saudara, ketika menghadapi pergumulan. Ada banyak kali kita ketika berhadapan dengan persoalan kita lari saudara. Tuhan gak mau itu saudara. Yang Tuhan mau ketika engkau hadapi proses, ketika engkau hadapi persoalan, hadapi bersama Tuhan. Kita gak bisa hadapi sendiri, gak akan pernah mampu. Tetapi ketika kita bersama Yesus, maka kita akan mampu, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita jauh lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Kuasanya tidak terbatas. Mikir, nggak bisa saudara, karena kekuasaan Tuhan itu melampaui pikiran kita. Bagaimana kita membayangkan kuasa Tuhan? Kalau membayangkan kuasa Tuhan ya tidak terbatas, apapun bisa Tuhan kerjakan. Kemudian saudara, yang kedua, ketika kita menghadapi pergumulan, di dalam ketaatan itu kita harus belajar untuk menghindari persungutan, perbantahan. Bersungut-sungut, aduh Tuhan, kok begini sih? Ya Tuhan, ya. Hindari itu saudara. Kalau memang Tuhan suruh berdiam diri. Naikkan syukur saja kepada Tuhan. Pokoknya percaya aja saudara. Ketaatan lagi yang Tuhan minta. Sebelum engkau terima janji Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Gak perlu nunggu sampai benar-benar itu terrealisasi. Karena apa? Karena seperti khotbah dari Bapak Gembala, Tuhan sudah menyelesaikan semuanya saudara. Artinya apa? Ketika Tuhan janjikan sesuatu, itu sudah terjadi saudara. Tergantung dari kita. Kita mau tetap di situ, ikutin jalannya Tuhan sehingga alami apa yang Tuhan sudah kerjakan, atau kita mau lari dari Tuhan. Ada banyak kali kita yang lari, kita yang menyimpang. Kita berpikir Tuhan nggak bisa, Tuhan terlalu lama. Aku sudah kelilingin tembok Yeriko ini sudah 5 hari, nggak ada apa-apa. Sampai deh Tuhan, nggak ikut. Udah deh Tuhan, udah. Ketika hal itu terjadi, kira-kira seandainya itu terjadi hari ke-5 atau hari ke-6, sudah hari ke-6, Tuhan bilang kan, sudah capek begini, tiap hari keliling, nggak jadi apa-apa. Udah deh, Tuhan nyerah deh, nyerah. Bagaimana Tuhan aja. Kira-kira tembok Yeriko ini roboh enggak? Enggak, saudara. Hal ini terjadi karena mereka taat, mereka hadapi persoalan, mereka hadapi proses yang ada, kemudian mereka tidak bersungut-sungut, dan kemudian apa? Mereka tahu mengucap syukur, mereka tetap memuji memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan kita. Saudara, kalau mau alami mujizat-mujizat Tuhan, jangan pernah berhenti memuliakan Tuhan. Ada banyak waktu, ada banyak saat dimana kita merasa bahwa Tuhan, aku gak sanggup memuji Tuhan. Mungkin bebanku terlalu berat, mungkin beban kita terlalu berat. Mungkin kita merasa Tuhan gak sanggup aku hadapi ini. Mungkin kesedihan itu terlalu besar, atau mungkin persoalan itu terlalu besar, konflik itu terlalu luar biasa, penyakit ini terlalu mustahil untuk bisa
firman Tuhan datang pada pagi hari ini, keadaan yang berat sekalipun, keadaan yang mustahil sekalipun, tetap muliakan Tuhan, tetap naikkan syukurmu kepada Tuhan. Dan ketika itu kita lakukan, saudara, gak nunggu lama. Ada yang diizinkan Tuhan menunggu lama, tetapi tidak pernah terlambat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Mau cepat, mau sedang, mau lama, janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Dan rencana Allah itu pasti jadi. Dia tidak pernah gagal. Allah tidak pernah gagal menepati janjinya dalam kehidupan kita. Kita buka di dalam Alkitab kita, Roma 9 ayatnya yang ke-6. Roma 9 ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Kita ambil di kalimat yang pertama saja, saudara. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Pegang ini, saudara. Firman Allah tidak mungkin gagal. Terus kita mikir, tapi banyak hal yang mustahil. Kita buka di dalam Yeremia 32. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tidak ada suatu apapun yang mustahil untukmu. Saudara, dikatakan Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Dengan apa? Dengan kekuatan Tuhan yang besar, dengan lengan yang terentang. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Kita melihat, saudara, bumi ini pun kalau kita membayangkan bagaimana mau bikin, mustahil semuanya. Bagaimana mau bisa kasih kehidupan pada sesuatu dari tanah liat ini, saudara? Itu hal yang mustahil. Tetapi Allah yang luar biasa, Allah kita yang kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang maha mulia. Dia adalah Tuhan yang luar biasa, dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia, dan tidak ada rancangan Allah yang gagal dalam kehidupan kita. Oleh karenanya pada pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi kesusahan kita, apapun yang menjadi persoalan kita, apapun yang menjadi penghalang buat kita untuk terus maju kepada Tuhan, maju di dalam melayani Tuhan, untuk terus maju melakukan tugas pekerjaan kita. Lihat, ingat firman ini. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, dan Dia selalu menggenapi janjinya. Amin, saudara. Haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita renungkan kebenaran firman Tuhan yang datang pada pagi hari ini, pada hari ini. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang ajaib. Dia Allah yang maha kuasa. Dia sanggup mengadakan apapun yang menjadi keperluan kita. Bahkan Dia sanggup untuk menyelesaikan segala perkara bagi kita, asalkan kita tetap taat di dalam Dia. Haleluya, haleluya. Ambil waktu sejenak, saudara. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman ini, dan katakan, apapun yang kau hadapi, katakan, Tuhan, aku mau percaya penuh kepadamu. Aku mau percaya, Tuhan, percayakan hidupku kepadamu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Haleluya, Yesus, haleluya.
Glory bagi namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Gimana malam masih, gimana malam masih. Haleluya Yesus, haleluya. Amin Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Naikkan pujian ini. Kalau selama ini, hari-hari ini imanmu lemah, naikkan pujian ini dengan penuh keyakinan. Katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali lagi naikkan pujian ini. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi katakan mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini yang menjadi keyakinan kami Tuhan, bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami berjalan bersama dengan Engkau, setiap janji Allah pasti digenapi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Kuasamu melampaui segala hal, kuasamu tidak terbatas. Oleh karenanya Engkau sendiri sanggup mematahkan segala sakit penyakit yang ada dalam kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang menghadapi jalan buntu Engkau sudah memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Dan biarlah firman ini terus termeterai dalam kehidupan kami, menghadapi kehidupan kami hari-hari kami ke depan. Kami boleh tetap percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang tidak pernah gagal menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah firman ini terus berbicara dalam kehidupan kami. Firman ini terus menghidupi kami Tuhan, sehingga kami terus maju di dalam Engkau, terus meraih kemenangan demi kemenangan di dalam Engkau. Oleh karena janji firman-Mu Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi hamba percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang akan terus berbicara dalam kehidupan kami, akan terus mengingatkan kami, akan terus menuntun kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semuanya Tuhan, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari silakan duduk. Puji
Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan juga saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Untuk persembahan operasional dan pembangunan masih bisa dilakukan secara transfer ke rekening BCA nomor 128 145 5872 atas nama Bapak Didi Chandradinata, yaitu Bendahara GPDI Kota Wisata, atau juga bisa menaruh persembahan di kotak persembahan yang telah disediakan di bawah. Lalu untuk persembahan perpuluhan bisa ditransfer ke rekening Bapak Gembala di BCA nomor 7400 516574 atas nama Bapak yang saudara. Lalu untuk kegiatan ibadah wadah itu sekolah minggu tetap diadakan secara online di YouTube channel GPDI Kota Wisata jam 4 sore. Dihimbau untuk orang tua atau kakak adik bisa menemani anak-anak atau adik sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online. Lalu untuk ibadah raya juga disiarkan secara online pada jam 5 sore di YouTube channel GPDI Kota Wisata. Lalu untuk ibadah komsel tetap dilakukan secara online pada jam 7.30 di grup line yang telah dibuat yang berisi anggota-anggota jemaat GPDI Kota Wisata. Baik jemaat yang merasa belum ada di grup itu bisa menghubungi saya, nanti saya undang maka online-nya nanti bisa di-invite ke grup untuk bersama-sama mengikuti komsel di hari Rabu jam 7.30. Lalu untuk kegiatan wadah WSP dilakukan pada hari Jumat jam 7.30 melalui pertemuan melalui aplikasi Zoom. Jadi untuk WSP dan juga Pelper mungkin menyusul dalam waktu dekat ini. Lalu juga ibadah doa pagi pada hari Sabtu dilakukan di rumah masing-masing, dan ibadah YMB wadah remaja pada hari Sabtu jam 6.30 via aplikasi Zoom. Lalu dihimbau seluruh jemaat untuk tetap menjalani mesbah keluarga melalui pedoman yang dikenakan oleh Bapak Gembala pada setiap malam. Itu saja mungkin pengumuman untuk ini kita selama sepekan ke depan. Mungkin ada tambahan? Tidak ada? Baik, bila tidak ada mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian tetap setia. Haleluya. Nanti doa akan ditutup oleh Bapak Gembala. Haleluya. Aku beri kami sehat, Kau beri kami kuat, sehingga kami datang beribadah kepadamu. Dan kami memohon anugerah yang sama, beri terus kami kesehatan, supaya kami tetap datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Menjelang kedatanganmu yang kedua kali ini, Kau dapati kami menjadi jemaat yang setia, yang taat kepada kebenaran. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu ini kami jemaatmu akan melakukan aktivitas kami, baik aktivitas dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan anak-anak, aktivitas dalam pelayanan. Sebelum kami melaksanakannya, kami berseru di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua aktivitas kami, sehingga Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa. Ada jemaat-jemaatmu di tempat ini yang sakit, kami berdoa, bilur-bilur Tuhan Yesus, sembuhkan semua yang sakit. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa khusus
jemaat-jemaat yang sedang ada pergumulan, saudara yang perlu didoakan, baik di lantai atas, di lantai bawah, juga yang jemaat di rumah. Mari angkat tangan yang punya pergumulan khusus, taruh tangan kirimu di dada. Haleluya Tuhan. Kau lihat umat-umatmu ya Tuhan sedang mengangkat tangan kepadamu. Ada pergumulan-pergumulan khusus dalam hidup mereka. Dan mereka menyampaikan dari dasar isi hati mereka, hamba mohon di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkaulah pertolongan kami semua, Engkaulah pembela di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan semua pergumulan jemaat-Mu, dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami. Pembelaan Tuhan selalu terjadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau turun tangan saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, Engkau telah melawat, Engkau telah memberkati kami. Anak-anak-Mu yang telah bertugas, Engkau balas berkat. Perjalanan kami akan pulang sebentar. Biar kedaulatan Tuhan berdaulat bagi kami. Sukacita Roh Kudus terus menjadi bagian kami umat-umat-Mu. Terima kasih, kami tutup ibadah kami terima berkat daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan kita, baik di lantai atas, lantai bawah, di rumah. Angkat semua tangan kita. Ini kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga, mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami semua. Memberkati kami semua dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa, juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian.